Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IF 401. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu pembuatan esai. Pada saat ini, saya akan menjelaskan analisis esai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Lia Dewinta, SSM Hum, yang telah memberikan arahan kepada saya sehingga tugas ini sudah bisa saya selesaikan dengan baik. Baik, untuk materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu alasan pemilihan topik, yang kedua analisis esai, yang ketiga pesan yang ingin disampaikan. Baik, untuk alasan pemilihan topik, yaitu yang pertama, pangan adalah kebutuhan pokok pribadi setiap manusia. Yang kedua, sektor pertanian merupakan sektor yang paling utama untuk menjaga stabilitas pangan dalam suatu negara. Jadi harus selalu menjadi prioritas. Yang ketiga, jumlah penduduk yang terus meningkat dan jumlah lahan pertanian yang tetap harus menjadi perhatian agar kebutuhan pangan tetap terjaga. Terus yang keempat, teknologi digital harus kita optimalkan agar bisa menjadi penggerak optimasi sektor pertanian. Untuk yang kedua yaitu analisis esai. Dari esai yang telah saya buat, yang pertama di analisis bagian pembukaan yaitu kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan membuat transformasi sektor pertanian menjadi hal yang mendesak. Digitalisasi pertanian menjadi solusi modern yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menjamin ketersediaan pangan secara nasional, sekaligus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk paragraf yang pertama, bagian isi, analisanya sebagai berikut, yaitu kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan membuat transformasi sektor pertanian menjadi hal yang mendesak. Digitalisasi pertanian menjadi solusi modern yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menjamin ketersediaan pangan nasional, sekaligus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk paragraf bagian tubuh yang kedua, analisisnya sebagai berikut, yaitu penggunaan IoT atau Internet of Things dan kecerdasan buatan atau AI dalam pertanian meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi. Teknologi seperti sensor tanah memungkinkan pengukuran otomatis terhadap kondisi tanah dan mendukung irigasi presisi yang hemat air. Selain itu, ada juga drone dimanfaatkan untuk pemetaan, penyemprotan pestisida, dan pemantauan tanaman, sehingga mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan manusia. Inovasi ini mendorong penerapan pertanian presisi yang lebih bijak dan ramah lingkungan. Untuk isi paragraf penutupnya, analisanya sebagai berikut, yaitu digitalisasi mempermudah distribusi hasil pertanian dengan memungkinkan petani menjual langsung ke konsumen melalui platform e-commerce sehingga harga lebih adil. Integrasi digital juga mengurangi kehilangan hasil panen hingga 30%, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Selain itu, kerjasama startup agritech dengan koperasi dan BUMDes memperluas jangkauan distribusi hingga ke daerah terpencil. Pesan yang ingin kami sampaikan pada penjelasan ini yang pertama yaitu digitalisasi pertanian merupakan langkah strategis dan krusial untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, dengan mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi digital, IoT, AI, dan platform e-commerce, sektor pertanian menjadi lebih efisien, produktif, adil, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, kegiatan inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memperkuat sistem distribusi, mengurangi kerugian pasca panen, dan memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Baik, terima kasih. Demikian penjelasan IC yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.